Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya dengan Asrizal KPK Tipikor News bersama Bapak Memuspi, salah satu calon dari kandidat KONI Kabupaten Padang Pariaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan saudara untuk bisa tatap muka dalam rangka persiapan masyarakat KONI Kabupaten Padang Pariaman yang insyaallah akan dilaksanakan pada bulan November ini. Dan juga informasi hari ini KONI Rakernis mengundang beberapa cabur. Kalau itu Pak ya, boleh tanya apa nak? Sudah berapa lama Bapak berkecimpung di dunia olahraga? Terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Kalau saya tentang berkecimpung di olahraga itu mulai dari SD sudah berkecimpung, mulai kelas 3, 4, 5. Tahun 75 saya sudah terpilih atlet mewakili kecamatan di bidang tenis meja. Kemudian beranjak SMP, kelas 3 SMP saya tuh sudah dipakai. Mulai kelas 2 lah, pertandingan tenis meja, takraw, saya sudah dipakai di kecamatan. Jadi 5 cabang itu saya pemain inti, bukan pemain cadangan. Yang cabang 5 olahraga itu. Jadi saya masuk kelas 3 SMP, saya sudah dipakai junior Persepar. Sampai 78 79 itu, sampai 97 saya istirahat, 91 sampai 95 saya istirahat. Kemudian dipanggil lagi untuk latihan. Terakhir 97 ada tandang kandang dengan PSP waktu itu, main di Kampung Baru. Saya disuruh datang hari Jumat, hari Minggu saya diturunkan main raw 0-0 dengan PSP. Kemudian 97 karena usia tidak memungkinkan untuk voli, juga saya dipakai Padang Pariaman, Persepar, Padang Pariaman yang pakai. Kemudian 97 saya ke tenis lapangan, Porda, waktu itu masih Porda di Solo, saya dipakai sebagai atlet tenis lapangan. Itu diseleksi, bukan ditunjuk. Merangkap manajer tenis lapangan sekali sebagai pemain. Kalau di bidang cabur ya Pak ya, kabarnya Bapak pernah menggeluti sebagai pengurus di bidang-bidang cabur. Bidang-bidang apa saja tuh Pak caburnya Pak? Oke, terima kasih. Kalau di bidang PBPSI bola voli itu dulu kan berjenjang dari pusat, Kapolri, Kapolda, Kapolres. Saya mulai tahun 80-an sudah dipercaya oleh Polres untuk memimpin bola voli itu Padang Pariaman. Kemudian berjalan waktu di Persepar, kebetulan transisi waktu itu tahun 2004, 2003-2004 ada Porda di Pesisir Selatan. Saya menjabat selaku ketua Persepar. 2 cabang saya pegang, bola voli sama Persepar. Nah, dalam berlanjut kemudian masuk ranah Porda waktu masih di Pekumbu tahun 2012. Bola ini saya keraskan untuk bermain karena ini potensi untuk mendapat emas. Alhamdulillah dapat emas. Karena ketua saat itu adalah Kakanda Faisal Arifin alias Jauh Pengge. Dia selaku ketua KONI, bola ini rencana tidak ikutkan. Saya keraskan karena potensi untuk tahun ini kita bisa dapat emas. Alhamdulillah dirapatkan di Rocky, saya hadir. Akhirnya saya tunjuk pelatih, alhamdulillah dapat emas kita. Nah, di situ pulang di sana saya dinobatkan sebagai ketua Askap PSSI Padang Pariaman. Menjabat 2 periode dan kemudian waktu saat koprok di Kitator Rumah Padang Pariaman, Askap PSSI Padang Pariaman didapat emas bersama dengan futsal. Jadi 2 organisasi cabang ini baru kali itu terjadi antara PSSI dan futsal mendapat medali emas. Ini sangat-sangat, itu tidak terlepas dukungan dari semua elemen, dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah saat itu Askap PSSI Padang Pariaman membawa kiprah untuk Sumatera Barat. Yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan KONI Padang Pariaman, Bapak salah satunya yang digadang-gadangkan, salah satu kandidat yang didukung oleh Bupati Padang Pariaman. Bagaimana pendapat Bapak?
Ini untuk ini kan ada muara-muara sedikit agak semi politik. Iya. Saya sebetulnya menyampaikan itu asli fakta dan kenyataan. Saya tidak bisa bertele-tele, melobi-lobi, bahasa yang manis, saya tidak bisa seperti orang. Memang dalam konteks ini kita tampil untuk maju ke KONI adalah himbauan hati, karena saya pelaku olahraga sampai detik ini masih berjiwa dan pelaku olahraga. Nah, di sini saya akan tampilkan tentu kita secara bersama membangun olahraga ini, prestasi olahraga ini ke Kabupaten Padang Pariaman. Tentang dukungan dari kepala daerah, karena yang maju ini boleh dikatakan adik-adik beliau semuanya, Asmadi juga didukung, saya secara pribadi juga didukung. Jadi dalam hal ini saya sampaikan kepada Bapak Bupati, kalau konteks seperti ini panggil Ajo itu Ajo lakukan, Ajo mohon maaf terpaksa diam, jangan ikut campur, biarkan kami bertarung. Siap ya, Ajo tidak akan ikut campur dalam permasalahan ini. Tidak perlu ke sini, tidak perlu ini, karena yang maju adik-adik saya. Jadi sepertinya dikasih peluang untuk maju dan dia tidak menyatakan kepada cabur harus ke sini, tidak. Dia netral, insya Allah Bapak Bupati berpegang dengan kalimat dan ucapannya yang saya dengar saat itu. Saya orangnya sangat komit dengan kalimat, baik mendengar, baik pun yang saya sampaikan. Itulah watak dan karakter saya. Seandainya nanti Pak ya, Bapak terpilih sebagai ketua KONI, pasti Bapak mempunyai visi dan misi untuk KONI tersebut. Apa saja visi dan misi dan Bapak? Ya jelas, mungkin kalau visi kita tentu membangun organisasi tadi untuk meningkatkan prestasi, tentu secara bersama-sama kita. Pertama yang tersangkut dalam pengurus cabur, kemudian lapisan masyarakat, baik itu nanti dari pihak swasta atau yang lain. Nah, visi misi kita adalah tentunya meningkatkan bagaimana prestasi olahraga di Padang Pariaman ini meningkat. Kita tingkatkan kuantitas untuk mencapai prestasi olahraga. Kemudian sarana prasarana yang ada, didukung dengan prasarana yang ada itu kita manfaatkan dan kita usahakan untuk mempergunakan semua. Kemudian kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tetap mendukung kebijakan dalam mengambil keputusan, kebijakan pengelolaan dalam pengembangan olahraga, prestasi olahraga di Kabupaten Padang Pariaman yang secara berkesinambungan dan akan menimbulkan tentunya untuk kita semua. Tapi juga saya sampaikan tadi, karena ini harus karena zaman sekarang kita tahu dan posisi keuangan pemerintah daerah kita tahu, tentu kita libatkan semua unsur untuk pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian tentu juga ada program-program yang harus kita lakukan. Pertama, saya juga pernah merasakan dan jadi atlet di tahun 80-an waktu Mendiang Anas Malik. Kita setiap tahun ada pertandingan pusatnya di Kota Pariaman, di pusat Piaman Lawih dulu malah, belum ada kawasannya masih kabupaten termasuk Padang Pariaman. Kita terdiri dari 8 kecamatan kalau saya tidak salah. Pariaman sendiri, Sungai Limau, Sungai Giringging, 5 Koto Kampung Dalam, 2 kali 11 Naminggung, Lubu Alung dan Sabaris, Sari ya, 8 kecamatan. Nah, di situ sebetulnya kita ketemuan berpacu bertanding berolahraga di pusat kota. Jadi ini saya sudah merasakan, tentunya ini nanti kita berkoordinasi dengan pihak swasta, pihak nanti tokoh masyarakat yang memungkinkan ikut andil di dalam ini, baik di rantau maupun di kampung, dan para dewan. Kita laksanakan ini, katakanlah Pekan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya. Ini kita laksanakan kalender ini kalau bisa di bulan Agustus atau di ulang tahun kabupaten. Kita libatkan semuanya unsur seni budaya. Di sanalah nanti akan kita merangkul bisa persatu Piaman ini seperti hal-hal yang dulu. Itu makanya Piaman ini aman dulu. Nah, sekarang mungkin perkembangan zaman, tuntutan zaman, sehingga kita antar nagari aja sering tidak tegur sapa. Kalau dulu kita sebenarnya tahu dengan di mana orang itu berada. Nah, ini langkah-langkah. Kemudian
untuk itu tentu kita tidak terlepas kalau kita dipercaya nanti, karena saya tahu dan sadar olahraga atlet di Padang Pariaman ini terpengaruh lingkungan. Artinya lingkungan, contoh sekarang daerah 2 kali Sabeleh Nungkona Lamo, katakanlah Pakandangan, itu mayoritas atletnya bola voli. Contoh, saya maka ikut 5 cabang itu, semua permainan di Padang Pariaman yang ada dipertandingkan, ada kegiatan di Kampung, kecuali basket. Basket itu karena tidak ada lapangan di Kampung, itu maka sampai sekarang saya basket tidak memahami, tidak pernah melakukan. Cuma secara sistem pelatihan saya mengerti dan paham. Nah, kemudian tentunya dalam ini untuk penyimbangan atlet, saya sudah berpikiran, tadi saya katakan atlet kita pengaruh lingkungan. Nah, kini ada wacana di pikiran kita dan kita sudah komunikasi, berdiskusi sama profesor di bidang olahraga. Nanti kita lakukan identifikasi bakat. Artinya ini anak ini dites bakatnya, nanti terarah si A ini bisanya olahraga ini, bisanya ke sini. Jadi hasil kemampuan ya, Pak, ya, hasil itu bukan abal-abal, itu bisa jadi pedoman dan itu memungkinkan. Contoh kalau kita dulu masih awam, orang tua kita, Yung sini, coba lihat garis tangan kamu yang cocok ini pedagang, ini bisa untuk pegawai, nah, sepertinya ramalan. Nah, jualan ini masakan, ini kamu toko bangunan, kira-kira seperti itulah. Nah, kalau itu jalan, insya Allah kita berkoordinasi dan menyampaikan nanti kepada toko kita Aris Alazis yang saat ini gila olahraga persepak bolaan, kita laksanakan itu. Nanti biayanya itu per kepala itu saya tanya kemarin 250 per kepala. Kita ambil aja 500 orang, berarti anggarannya ada 125 juta. Kalau ini nanti bisa kita kolaborasi dengan pemerintah daerah atau nanti dari donatur atau simpatisan yang mau korban dengan kampung halaman dia sendiri, insya Allah itu jalan. Segi 500 itu mungkin ini di bidang ini ada 10 orang, di bidang ini ada sekian orang. Nah, itulah kita yang di bidang bola, kita latih bola. Yang di bidang takraw, kita latih takraw. Yang di bela diri nanti kita latih bela diri. Atau yang ekstrim yang lain, kita latih dia sehingga dia itu meyakinkan dan jadi. Ini ada 3 versi. Pertama jangka pendek, jangka panjang, menengah. Kalau jangka panjang mungkin anak SD kelas 4 kita ambil. Kalau jangka menengah mungkin SMP. Jangka pendek itu persiapan pro, tentu yang di SMA kita identifikasi bakat tadi. Nah, inilah yang kita lakukan nanti, sehingga nanti anak-anak ini saya yakin dan kita semua yakin bahwa olahraga sekarang adalah profesi. Beda dulu kita hanya hobi. Sekarang semacam profesi untuk masa depan atlet. Ya, secara inilah kita lakukan nanti. Baik Pak, ini tuh pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa harapan Bapak untuk dukungan harapan dari untuk masyarakat audien masyarakat Padang Pariaman? Apa harapan Bapak kepada masyarakat? Masyarakatnya atau yang berikan cabur? Masyarakat untuk mendukung apa nih? Nah, dengan yang megang cabur, dengan itu bagaimana harapan Bapak sama masyarakat, sama kerja-kerja cabur, kan? Ya, kita sama punya hati. Mungkin hati ini kita bisa bicara sendiri dia. Ketajam hati beda-beda. Kalau kita sombong, terkabur tidak boleh. Kalau masyarakat awam yang mungkin banyak kenal dan tahu dengan watak dan karakter saya dan basic saya, betul-betul olahraga tidak sampai. Nah, mudah-mudahan untuk penentu suara adalah pengurus atau cabur itu sendiri. Saya berdoa mudah-mudahan didengar ini para pemegang cabang olahraga, jangan berpikiran kepentingan sesaat atau kepentingan pribadi, baik terhadap diri saya sendiri. Kalau tidak memungkinkan penilaian beliau, silakan. Saya tidak akan memutus hubungan. Saya orangnya seperti itu. Berpikirlah kita secara untuk Kabupaten Padang Pariaman, untuk demi maju organisasi tentang keolahragaan. Saya yakin dan tahu KONI ini berdirinya adalah karena ada cabur. Tapi terbalik, KONI tidak ada, cabur bisa jalan.
Ya, kalau KONI ini berdirinya gara-gara cabur. Nah, disinilah mudah-mudahan saya berharap kepada kawan yang pengurus cabang olahraga bisa berpikiran untuk kemajuan KONI Padang Pariaman tentang keolahragaan. Nah, di sini kita tidak muluk-muluk, saya tidak bisa ada janji-janji yang manis-manis. Ibarat kecil orang kampung, itu bukan seorang tukang manggali ube, itu adalah tukang ojek. Nah, artinya bisa kita antan kalamai. Nah, terima kasih. Mungkin saya sangat suka, sangat hobi mendengar masukan, nasihat, saran dan semua pihak demi kemajuan Padang Pariaman. Di mana kelemahan, kekurangan saya bermohon sangat tolong diberikan cegahan atau sanggahan sehingga saya bisa merubah yang kurang baik menurut kawan-kawan atau di sana kita tinggalkan, kita untuk ke arah yang baik demi Kabupaten Padang Pariaman. Mudah-mudahan ini bisa dicermati sama kita bersama, pejabat-pejabat yang lain. Alhamdulillah Bupati tegak lurus, tidak ikut campur ke kiri, tidak ikut campur ke kanan. Dia memberikan spot, bertarunglah, mana yang menang, itulah bagian dari pemerintah daerah, yang kalah tetap bagian juga. Seperti itu kira-kira. Nah, saya monitor juga tentang Musorkap nanti. Mungkin ada, sebetulnya saya untuk bikin masalah, saya orangnya bukan saya. Saya lebih suka selama ini sampai detik ini sekarang saya bisa menyelesaikan orang bermasalah. Tapi dalam situasi ini apakah bisa saya seperti itu? Ini saya lagi-lagi berpikir kalau nanti dari SC membuat pelaksananya melenceng dari yang kita harapkan, tentu ada perdebatan. Ini tidak bagus karena kita di lingkup Padang Pariaman ini hanya kita semua berbuat untuk Padang Pariaman, berbuat untuk masyarakat kita. Malah mudah-mudahan Padang Pariaman, saya yakin dan tahu dan dinilai orang banyak, bibit atlet di Padang Pariaman ini cukup banyak. Itu maka kita lakukan nanti scouting bakat tadi sehingga terarah nanti anak bisa menjadi profesi beliau. Salah, terima kasih. Kalau mungkin ada, silakan. Mungkin yang dulu temu bicara kita dengan Bapak Mai Mufti. Saya Asrizal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.